Kapten pilot suamiku, Bayu Prakasa, setiap tahun mendapat jatah terbang gratis untuk keluarga, tetapi ia selalu mengatakan kuota itu diberikan kepada rekan kerjanya. Sampai pada hari itu, di bandara, aku melihatnya bersama Mayasari dan putranya, tampak seperti sebuah keluarga kecil yang bahagia. Dengan dingin, aku berjalan mendekat dan melakukan sebuah seremoni kecil yang membuatnya hancur di tempat. Setiap tahun, suamiku, Kapten Pilot Bayu Prakasa, mendapatkan satu kuota terbang gratis untuk anggota keluarga. Namun, selama 3 tahun berturut-turut, ia selalu memberitahuku bahwa kuota itu telah ia berikan kepada rekan kerjanya. Kamu jangan perhitungan, ya, katanya. Sampai pada hari itu, di area keberangkatan internasional bandara, aku melihatnya. Dengan satu tangan mendorong troli koper dan tangan lainnya menggendong anak Mayasari. Mayasari bergelayut di lengannya. Pemandangan itu benar-benar tampak seperti keluarga dengan 3 anggota. Aku tidak menangis, juga tidak congshangqian menampar siapapun. Aku hanya berjalan ke counter check-in, membuka sistem pendamping keluarga di ponselku, dan di depan mereka, aku menekan tombol cabut otorisasi. Layar ponsel menampilkan sebuah notifikasi. Konfirmasi pembatalan hak pendamping pasangan untuk tahun ini? Aku menekan konfirmasi. Detik berikutnya, petugas di counter check-in mengerutkan kening sambil melihat boarding pass di tangan Mayasari. Ibu, status tiket prioritas Anda tidak normal, kami perlu memverifikasi ulang identitas Anda. Senyum di wajah Mayasari membeku. Hari itu, ia mengenakan gaun berwarna krem, rambutnya disanggul rapi. Anak laki-laki dalam dekapannya sedang memegang mainan miniatur pangkat kapten milik Bayu, dan dengan suara kadel ia memanggil, "Papa, kapan pesawatnya terbang?" Panggilan papa itu bagaikan sebilah pisau tipis, tidak berat, namun tepat sasaran. Bayu, yang tadinya sedang berbicara dengan petugas darat, sontak menoleh begitu mendengar suara notifikasi dari sistem. Ketika melihatku, raut wajahnya berubah dalam setengah detik. Dita. Aku menatapnya. Bukannya kuota itu diberikan pada rekan kerja? Orang-orang lalu lalang di sekitar kami. Pengumuman di pengeras suara mengingatkan penumpang tujuan Singapura untuk segera memproses keberangkatan. Bayu, yang mengenakan pakaian santai, memakai jam tangan pemberianku tahun lalu, sambil menggendong anak orang lain. Mayasari bereaksi lebih cepat darinya. Ia memeluk erat anaknya, matanya langsung memerah. "Mbak Dita, jangan salah paham. Aku hanya membawa Rio berobat ke luar negeri. Mas Bayu kasihan pada kami, jadi dia membantu." Aku menatap boarding pass di tangannya. Kolom nama tertulis Mayasari, tetapi di kolom jenis tiket, tertera dengan jelas, pendamping prioritas keluarga karyawan. Aku tersenyum sinis. Berobat harus pakai hak istimewa pasangan dari suamiku? Bayu berjalan cepat ke arahku, merendahkan suaranya. "Jangan membuat keributan di sini, ini bandara." Aku mengarahkan ponselku kepada supervisor check-in. "Mohon diperiksa sesuai prosedur. Saya Anindita Kirana, istri sah Bayu Prakasa. Kuota ini digunakan tanpa otorisasi dari saya, dan sekarang saya mencabutnya." Bayu mencoba merebut ponselku. Aku mundur selangkah. Supervisor yang bertugas, Andi Saputra, ternyata mengenaliku. 3 tahun yang lalu, aku adalah supervisor di lounge VIP maskapai ini. Kemudian, demi mengurus Bayu yang jadwal terbangnya tidak teratur dan ibunya yang sakit-sakitan, aku mengundurkan diri dan beralih menjadi perencana perjalanan lepas. Tatapan Andi terlihat rumit sesaat, tetapi ia dengan cepat mengikuti prosedur. "Kapten Bayu, terkait status tiket prioritas keluarga karyawan yang tidak normal, mohon kerjasamanya untuk memberikan penjelasan." Tangan Bayu membeku di udara. Anak dalam gendongan Mayasari, mungkin takut dengan suasana tegang itu, mulai menangis. "Papa, aku tidak mau pulang. Aku mau naik pesawat." Mayasari segera menenangkannya, air matanya ikut menetes. "Rio, sayang, tenang ya. Papa akan urus semuanya. Papa akan urus semuanya." Kalimat yang begitu fasih. Tiba-tiba aku teringat musim semi tahun lalu. Aku bertanya pada Bayu, "Tahun ini kita liburan keluarga kemana? Bukankah kamu selalu ingin ke Jepang?" Dia menjawab, "Ada rekan kerja di kantor yang sedang ada masalah keluarga. Aku berikan kuota itu padanya. Kita masih punya banyak kesempatan lain kali." Tahun sebelumnya, alasannya juga rekan kerja. 2 tahun sebelumnya, juga rekan kerja. Ternyata, rekan kerja itu punya nama Mayasari, dan punya seorang anak bernama Rio. Bayu akhirnya sadar. Suaranya menegang. "Anindita, kamu membatalkan otorisasi ini akan memicu audit kepatuhan. Apa kamu tahu konsekuensinya?"
Aku tahu. Aku melepaskan cincin kawinku dan meletakkannya di tepi konter. Suara logam yang beradu dengan permukaan meja sangat pelan, tetapi pupil mata Bayu menyusut tajam. Aku berkata, itulah sebabnya aku harus membatalkannya di tempat. Andi mulai menelepon. Pak Direktur, di area keberangkatan internasional C, ada anomali verifikasi identitas tiket prioritas keluarga karyawan, melibatkan pilot Bayu Prakasa. Wajah Mayasari langsung pucat pasi. Ia memeluk anaknya dan bersembunyi di belakang Bayu. Mas Bayu, apa aku merepotkanmu? Kalau begitu, kita tidak usah pergi saja. Aku tidak apa-apa, tapi Rio sudah menantikannya sejak lama. Bayu secara refleks melindunginya di belakang punggungnya. Gerakan itu lebih jelas dari penjelasan apapun. Aku menatapnya. Reaksi pertamamu tetaplah melindunginya. Jakunnya bergerak naik turun. Dia membawa anak, apa kamu harus membuat keributan di depan anak kecil seperti ini? Di depan anak kecil? Aku membuka galeri foto di ponselku dan menunjukkan 3 foto yang baru saja kuambil. Foto pertama, Mayasari bergelayut di lengannya. Foto kedua, anak itu bersandar di bahunya sambil memanggil papa. Foto ketiga, foto close-up informasi tiket prioritas. Bayu Prakasa, kataku, saat kamu menggendong anaknya dan menggunakan kuotaku untuk pergi ke luar negeri, apa kamu pernah berpikir bahwa aku adalah istrimu? Dia terdiam. Saat itu, ponselnya berdering. Di layar tertera Direktur Kepatuhan. Bayu menatap nama itu, rona di wajahnya memudar. Dia paling peduli dengan hal ini. Catatan terbangnya, kualifikasi promosinya, citranya sebagai kapten pilot muda yang terhormat di depan kerabat dan teman-teman. Dia pernah berkata, Dita, profesi seperti kita tidak boleh punya noda sedikit pun pada reputasi. Itulah sebabnya, selama bertahun-tahun ini aku membantunya merawat ibunya, menghadapi kerabatnya, mengurus cicilan dan tagihan, dan menekan semua konflik keluarga seminimal mungkin. Aku pikir itu adalah wujud sepasang suami istri yang sehati. Sekarang aku tahu, itu hanya karena dia menganggapku sebagai basis belakang yang stabil, sementara Mayasari dan putranya adalah orang-orang yang ingin ia bawa melihat dunia. Telepon itu terus berdering. Bayu tidak menjawabnya. Ia menatapku, suaranya akhirnya terdengar panik. Dita, kita bicara di luar. Aku tidak bergerak. Kita bicara di sini. Kamu benar-benar ingin membuat masalah ini tidak bisa diperbaiki lagi? Aku membungkuk, mengambil cincin kawin di konter, dan memasukkannya ke dalam tas. Bukan aku yang membuatnya seperti ini. Aku menoleh ke Andi. Silakan jalankan prosedur yang seharusnya. Andi mengangguk. Ibu Maya, prosedur check-in Anda dibekukan sementara. Kapten Bayu, Anda juga dimohon untuk tetap di sini untuk memberikan keterangan. Pengumuman bandara kembali terdengar, mengimbau penumpang tujuan Singapura untuk segera naik ke pesawat. Mayasari menjadi panik, air matanya semakin deras. Mas Bayu, bagaimana ini? Hotel untuk Rio sudah dipesan semua. Reservasi hotel? Sepertinya ini bukan bantuan dadakan. Aku menatap Bayu. Dia menghindari tatapanku. Sikap menghindarnya sudah memberiku jawaban. Aku berbalik untuk pergi. Bayu tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Anindita, jangan pergi. Dengarkan penjelasanku. Aku menunduk menatap tangannya. Lepaskan. Dia tidak melepaskannya. Rio tiba-tiba menangis dan berteriak, Papa, jangan biarkan tante itu pergi. Tante jahat. Aku, istri yang sah, di mulut anak ini hanyalah tante jahat. Aku menarik tanganku dengan paksa. Bayu, sebelum hari ini, aku selalu berpikir hubungan kita hanya mulai hambar. Aku menatapnya dan berkata-kata demi kata, sekarang aku tahu. Pernikahanku sudah lama ditinggali orang lain. Wajahnya pucat pasi. Dering ponselnya berhenti, lalu berbunyi lagi. Kali ini, dia akhirnya mengangkatnya. Aku tidak tahu apa yang dikatakan di seberang sana. Aku hanya mendengar Bayu menjawab dengan suara serak, Pak Direktur, saya akan segera ke sana untuk memberikan penjelasan. Kaki Mayasari lemas, ia bersandar pada konter. Anaknya masih menangis. Bayu menatapku, matanya untuk pertama kali menunjukkan kehancuran yang sesungguhnya. Bukan karena aku bersedih, tetapi karena dunianya mulai runtuh. Saat Bayu menyusulku ke parkiran bawah tanah, aku baru saja masuk ke mobil. Dia membuka pintu penumpang dengan kasar. Anindita, apa sebenarnya maumu? Aku menyalakan dashcam dan juga perekam suara di ponsel. Selama beberapa tahun ini, aku belajar satu hal. Pikirannya penuh dengan panggilan dari Departemen Kepatuhan tadi. Apa kamu tidak tahu, jika tiket prioritas keluarga dinyatakan sebagai penyalahgunaan,
penilaian promosiku tahun ini akan terpengaruh? Kalau lebih serius, aku bisa diskors dari terbang dan diinvestigasi. Aku memasang sabuk pengaman. Aku tahu. Kamu tahu tapi tetap melakukannya? Aku menatap pantulan diriku di kaca depan. Wajahku pucat, tapi tatapanku masih stabil. Bayu. Yang melanggar aturan bukan aku. Dia terdiam sejenak, lalu menahan amarahnya. Maya hanya ingin membawa anaknya jalan-jalan untuk menenangkan pikiran. Rio dari kecil sakit-sakitan, dokter menyarankan untuk ganti suasana. Aku hanya membantu. Membantu sampai anaknya harus memanggilmu papa? Anak kecil tidak mengerti apa-apa. Kalau begitu Mayasari juga tidak mengerti apa-apa? Dia memijat pelipisnya, nadanya melunak. Dita, kita sudah menikah 6 tahun. Seharusnya kamu tahu aku orang seperti apa. Aku dan Maya benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku menoleh padanya. Lalu seperti apa? Dia terdiam selama 2 detik. Dulu dia pernah membantuku. Membantu bagaimana? Beberapa tahun di Akademi Penerbangan, kondisi ekonomi keluargaku sulit, dia menemaniku melewati masa itu. Kemudian, pernikahannya tidak bahagia, dia sendirian membesarkan anak. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku tertawa. Jadi kamu membantunya? Membantu dengan memakai kuota keluargaku? Membantu dengan membohongiku setiap tahun? Membantu sampai anaknya memanggilmu papa? Wajahnya menjadi masam. Jangan terus-terusan mempermasalahkan panggilan itu. Aku mengeluarkan ponsel, membuka rekening bersama kami. Selama 3 bulan terakhir, ada 3 kali transfer rutin, masing-masing sebesar Rp28.000. Keterangannya uang sewa. Penerimanya, Mayasari. Aku menyodorkan layar ponsel kepadanya. Ini juga membantu? Tatapan Bayu berkelebat. Dia baru kembali ke kota, tidak punya tempat tinggal. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu menyewakannya rumah? Aku takut kamu akan berpikir macam-macam. Kalau kamu tidak bilang, aku tidak akan berpikir macam-macam. Dia membuka kancing kerahnya dengan kesal. Anindita, sikapmu sekarang sangat asing. Dulu kamu tidak seperti ini. Dulu? Aku bertanya, dulu aku seperti apa? Saat dia pulang dari penerbangan malam, aku menghangatkan sup untuknya jam 2 pagi. Saat ibunya jatuh dan terluka, aku membatalkan pekerjaanku dan menemaninya selama setengah bulan. Saat dia terbang di hari libur, aku sendirian mengunjungi rumah orang tua kita untuk memberikan hadiah. Semua kemejanya, dokumen-dokumennya, data pemeriksaan medis, penyesuaian jadwal penerbangan, semuanya aku yang rapikan untuknya. Dulu aku tidak bertanya, tidak membuat keributan, tidak mengejar. Jadi dia pikir aku akan selamanya berdiri di tempat yang sama, menunggunya kembali. Aku membuka antarmuka pengelolaan kartu kredit tambahan di rekening bersama kami. Kartu tambahan atas nama Mayasari terhubung tahun lalu. Aku belum pernah melihat kartu itu. Aku menekan tombol bekukan. Ponsel Bayu langsung berdering. Dia menunduk dan melihat notifikasi dari bank. Wajahnya berubah total. Kamu membekukan kartunya. Ini properti bersama kita. Aku berhak menghentikan kerugian. Kartu itu untuk keadaan darurat Maya. Mulai hari ini, keadaan daruratnya bukan lagi tanggunganku. Dia menatapku seolah baru pertama kali mengenalku. Anindita, apa kamu harus sekeras ini? Aku menoleh padanya. Keras? Di luar jendela mobil, Mayasari berdiri di depan lift sambil menggendong anaknya. Dia tidak mendekat, hanya menatap dari jauh dengan mata memerah. Posisi yang sangat cerdas. Cukup untuk membuat Bayu merasa iba, tetapi tidak akan membuat orang lain mendengar jika dia salah bicara. Bayu juga melihatnya. Dia segera membuka pintu dan keluar dari mobil. Setelah berjalan beberapa langkah, dia menoleh kembali padaku. Kamu pulang dulu. Malam ini kita bicara. Jangan perbesar masalah ini lagi. Aku tidak menjawab. Dia berjalan cepat menuju Mayasari. Rio melompat ke pelukannya. Dia dengan terampil menggendong anak itu dan menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Pada saat itu, aku tiba-tiba merasa bahwa kegigihanku selama bertahun-tahun ini sangat konyol. Aku masih ingat, 3 tahun yang lalu, aku hamil 7 minggu. Saat itu, Bayu baru saja naik jabatan menjadi kopilot, tekanannya sangat besar. Ibu mertuaku, Hartati, tiba-tiba terkena tekanan darah tinggi di malam hari. Aku sendirian membawanya ke rumah sakit, berlari ke sana kemari untuk mendaftar dan membayar. Keesokan harinya, aku mengalami pendarahan. Dokter menyuruhku untuk istirahat total di tempat tidur. Aku menelepon Bayu. Dia bilang penerbangannya tertunda,
akan segera kembali setelah mendarat. Tetapi belakangan aku tahu, hari itu setelah mendarat, dia lebih dulu pergi ke rumah sakit lain. Karena Mayasari melahirkan. Saat aku kehilangan anakku, dia sedang menunggu di luar ruang bersalin orang lain. Tentang masalah itu, aku tidak pernah punya bukti. Dan juga tidak pernah punya keberanian untuk menanyakannya. Sekarang, bukti itu datang dengan sendirinya. Ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah email sistem. Yes. Ibu Anindita Kirana, sesuai permintaan Anda, catatan penggunaan hak pendamping keluarga pasangan selama 3 tahun terakhir telah dikirimkan ke email Anda. Aku membukanya. Entry pertama, 2 tahun lalu. Bangkok. Entry kedua, tahun lalu. Tokyo. Entry ketiga, tahun ini. Singapura dibekukan. Di kolom keterangan pengguna, ada singkatan pinyin yang familiar. Mrs. Mayasari. Setiap tahun dia bilang kuota diberikan kepada rekan kerja. Setiap tahun ternyata orang itu adalah Maya. Aku mengunduh email itu, menyimpannya ke cloud, dan mengirimkannya lagi ke alamat emailku yang lain. Setelah menyelesaikan semua ini, aku menyalakan mobil. Di kaca spion, Bayu menoleh. Dia sepertinya sadar aku akan pergi, menurunkan anak itu dan mengejar beberapa langkah. Aku tidak berhenti. Saat aku keluar dari parkiran, aku melihatnya berdiri di tempat, ponsel menempel di telinga, wajahnya muram. Mungkin departemen kepatuhan mendesaknya lagi. Hal pertama yang kulakukan setibanya di rumah bukanlah menangis. Aku mencari kunci brankas. Selama 6 tahun pernikahan, semua dokumen penting di rumah adalah aku yang mengaturnya. Sertifikat rumah, kontrak KPR, mutasi rekening bersama, tagihan rawat inap ibu mertua, salinan rekam medis saat aku keguguran, dan sepucuk surat pernyataan yang ditulis tangan oleh Bayu. Itu ditulis 4 tahun lalu, saat Mayasari pertama kali kembali ke kota. Aku melihat pesan yang dia kirim tengah malam di ponsel Bayu. Dia bilang, "Mas Bayu, Rio hari ini demam." Dia terus memanggil papa. Bayu menjelaskan bahwa anak itu kekurangan figur ayah, jadi asal memanggil. Aku percaya padanya. Demi menenangkanku, dia menulis surat pernyataan, berjanji tidak akan memiliki hubungan apapun dengan Mayasari di luar batas pertemanan, tidak akan bertemu sendirian lagi, dan tidak akan ada transaksi uang. Tulisan tangannya masih sangat jelas. Ponselku berdering lagi. Kali ini dari ibu mertuaku, Hartati. Aku mengangkatnya. Dia langsung memarahiku. "Anindita, kamu sudah gila. Karir Bayu sebagai pilot itu sangat penting, kenapa kamu membuat keributan di bandara?" Aku memasukkan surat pernyataan itu ke dalam map dokumen. "Ibu tahu tentang Mayasari dan anaknya?" Di seberang telepon, hening sejenak. Kemudian dia mendengus dingin. "Maya itu kasihan. Seorang wanita sendirian membesarkan anak." Bayu membantunya sedikit, "Memangnya kenapa? Kamu juga tidak kekurangan makan dan pakaian." Aku memejamkan mata. Ternyata mereka semua tahu. Hanya aku yang tidak tahu. Hartati masih melanjutkan, "Kamu cepat pergi ke kantornya dan jelaskan, bilang saja itu salah paham. Antar suami istri jangan terlalu picik. Kamu sendiri tidak bisa memberikan keturunan untuk keluarga Prakasa, masa tidak boleh Bayu suka anak-anak?" Tangan yang memegang ponselku menegang. Hari saat aku keguguran, Hartati berkata di samping ranjang rumah sakit, usia kandungannya masih kecil, itu tidak dihitung sebagai anak. Sekarang dia bilang aku tidak memberikan keturunan untuk keluarga Prakasa. Aku berkata dengan suara pelan, "Bu, mulai hari ini, biaya perawat ibu tidak akan saya talangi lagi." Dia tertegun. "Apa katamu?" "Dan juga biaya suplemen kesehatan, fisioterapi, dan uang angpau kerabat yang ibu minta saya bayarkan bulan lalu, akan saya buatkan rinciannya dan kirimkan ke Bayu." "Anindita, kamu memberontak?" Aku menutup telepon. Lalu aku membuka laptop dan membuat file baru. Nama filenya hanya 2 kata, bukti perceraian. Pukul 8 malam, Bayu belum pulang. Dia mengirim pesan. "Ada rapat dadakan dengan Departemen Kepatuhan, pulangnya agak malam. Jangan hubungi siapapun lagi." Nadanya bukan seperti suami, melainkan seperti atasan yang memberi perintah. Aku tidak membalas. Aku berjalan mengelilingi rumah, dari ruang depan hingga ruang kerja. Dulu, rumah ini aku yang menatanya sedikit demi sedikit. Bayu suka perabotan kayu berwarna gelap, jadi aku berkeliling ke 3 toko untuk memesannya secara khusus. Ibu mertua mengeluh dapur terbuka terlalu banyak asap, jadi aku mengeluarkan uang untuk memasang pintu kaca. Setiap kali dia pulang dari penerbangan jarak jauh dan butuh tidur nyenyak, aku mengganti tirai kamar dengan yang kedap cahaya dan jendela kedap suara. Setiap sudut rumah ini memiliki jejak, tapi sekarang,
aku menemukan barang-barang yang ditinggalkan wanita lain di rumah ini. Di rak sepatu paling atas di ruang depan, ada sepasang sandal anak-anak yang labelnya belum dilepas. Di lemari kamar tamu, ada satu set pakaian ganti anak laki-laki. Di laci paling bawah di ruang kerja, ada sekotak plester penurun demam anak dan salinan buku catatan vaksinasi. Nama anak: Rio Utomo. Ibu: Maya Sari. Kontak darurat: Bayu Prakasa. Hubungan: ayah. Aku menatap dua kata itu untuk waktu yang lama. Ayah. Pantas saja anak itu memanggilnya begitu lancar. Pantas saja Maya Sari tidak menunjukkan sedikit pun rasa canggung di bandara. Mereka bukan pertama kalinya memerankan sebuah keluarga. Mereka hanya pertama kalinya kepergok olehku. Aku memotret setiap barang dan memasukkannya ke dalam kantong barang bukti transparan. Kemudian aku terus menggeledah. Di lapisan tersembunyi lemari ruang kerja, aku menemukan sebuah perjanjian sewa. Alamat sewanya adalah sebuah apartemen 2 kamar di Jakarta Barat. Penyewa: Bayu Prakasa. Penghuni sebenarnya: Maya Sari, Rio Utomo. Uang sewa: Rp28.000 per bulan. Akun pembayaran: rekening bersama milikku dan Bayu. Tanggal penandatanganan kontrak itu 2 tahun lalu. Hari apa itu? Aku berpikir lama baru teringat. Hari itu adalah hari jadi pernikahan kami. Dia tadinya berjanji akan menemaniku makan malam, tapi tiba-tiba membatalkan dengan alasan ada rapat penjadwalan penerbangan. Aku sendirian duduk di restoran dekat jendela dari jam 7 sampai jam 10 malam. Pelayan bertanya, apakah aku mau pesan makanan dulu? Aku bilang, tunggu sebentar lagi. Akhirnya yang kutunggu adalah pesannya. Sudah terlalu malam, kamu pulang duluan saja. Ternyata dia tidak sibuk. Dia pergi mengurus sewa rumah untuk Maya Sari. Layar ponselku menyala. Pesan dari Bayu. Ibu bilang kamu menghentikan biaya perawatnya. Anindita, jangan lampiaskan amarahmu pada orang tua. Aku membaca kalimat itu dan hanya merasa lucu. Saat ibunya dirawat, dia sedang terbang. Saat ibunya kontrol, dia sedang menemani anak Maya Sari vaksinasi. Untuk perawatan pemulihan ibunya, aku yang menghubungi rumah sakit, mengatur perawat, dan menalangi biayanya. Sekarang, aku tidak menalanginya lagi, itu disebut melampiaskan amarah. Aku membalas. Mulai hari ini, orang tua masing-masing menjadi tanggung jawab masing-masing. Rincian tagihan ibumu sudah kurapikan, malam ini kukirim padamu. Dia langsung menelepon. Aku tidak mengangkatnya. Aku membuka mutasi rekening bank. Menandai satu persatu. Uang sewa Maya Sari, pemeriksaan kesehatan Rio, uang jaminan rawat inap ibu Maya Sari, kursus pendidikan anak usia dini, obat-obatan anak impor, bahkan ada satu kartu langganan tahunan taman bermain keluarga. Setiap transaksi seolah mengejekku. Aku dan Bayu menikah tahun ke-6. Karena kondisi tubuhku yang tidak baik setelah keguguran, aku terus menjalani perawatan. Dia bilang tidak usah terburu-buru, berdua saja juga baik. Aku pikir dia mengkhawatirkanku. Ternyata dia sudah menemani anak orang lain mengikuti kursus pendidikan anak usia dini. Bel pintu berbunyi saat aku sedang menyusun mutasi rekening itu ke dalam sebuah tabel. Aku pikir itu Bayu. Saat membuka pintu, aku malah melihat Maya Sari. Dia sudah berganti pakaian, matanya merah, tangannya menggandeng Rio. Anak itu memeluk sebuah mainan pesawat. Sebelum aku sempat bicara, Maya Sari berkata dengan suara lirih, Mbak Dita, aku ingin bicara denganmu. Aku menghalangi pintu. Kamu tidak diterima di sini. Dia menggigit bibirnya. Aku tahu kamu marah, tapi Rio ketakutan. Dia terus menangis mencari papanya. Mas Bayu masih di kantor menjalani pemeriksaan. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain selain membawanya ke sini. Aku menatap kunci di tangannya. Dia menyadari tatapanku, jarinya sedikit gemetar. Aku mengulurkan tangan. Kunci. Wajahnya sedikit berubah. Ini kunci cadangan yang diberikan Mas Bayu. Dulu kalau Rio sakit, dia menyuruhku membawa anakku ke sini untuk istirahat. Aku tidak bergerak. Kunci itu. Rio tiba-tiba berteriak padaku, Tante jahat. Ini rumah Papa. Mama bilang nanti kita juga akan tinggal di sini. Udara menjadi hening. Maya Sari buru-buru membekap mulut anaknya. Anak kecil bicara sembarangan, Mbak Dita jangan dianggap serius. Aku menatapnya. Itu bukan ucapan sembarangan. Itu yang kamu ajarkan padanya. Air mata Maya Sari langsung jatuh. Aku tidak pernah. Mbak Dita, kenapa kamu harus selalu berpikir seburuk itu tentangku?
Aku hanya seorang ibu tunggal. Aku tidak seberuntung kamu, punya suami, punya rumah, punya kehidupan yang terhormat. Aku tertawa. Suamiku sekarang menggendong anakmu. Rumahku menyimpan pakaianmu. Rekening bersamaku membayarkan uang sewamu. Mayasari, bagaimana lagi kamu ingin aku menjadi terhormat? Wajahnya pucat pasi mendengar perkataanku. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berlutut. Suara lututnya yang membentur lantai terdengar keras. Mbak Dita, aku mohon, tolong jelaskan pada pihak maskapai. Karir Mas Bayu tidak boleh hancur karena skorsing. Dia sangat mencintai terbang. Jika kamu menghancurkannya, dia tidak akan bisa hidup. Rio ketakutan dan mulai menangis. Beberapa tetangga di lorong menjulurkan kepala. Aksi berlutut Mayasari ini sangat cerdas. Dia membuat dirinya terlihat sebagai korban yang lemah dan menempatkanku sebagai penjahat yang kejam. Aku tidak membantunya berdiri. Aku hanya menunjuk ke kamera CCTV di depan pintu. Di sini ada rekaman suara dan video. Tangisan Mayasari terhenti sejenak. Aku berkata, lanjutkan saja berlututmu. Jelaskan lebih rinci. Kapan kamu dan Bayu mulai menggunakan kuotaku untuk bepergian? Kapan anak itu lahir? Kenapa dia memanggil Bayu papa? Dia perlahan berdiri, air matanya juga berhenti. Pada saat itu, raut wajahnya yang lemah lembut memudar. Dia merendahkan suaranya. Anindita, apa kamu benar-benar ingin merobek segalanya? Yang merobeknya adalah kalian. Dia tertawa dingin. Kalau begitu, aku juga akan memberitahumu satu kebenaran. Orang yang paling penting di hati Mas Bayu tidak pernah kamu. Dia menikahimu karena kamu stabil, penurut, dan cocok menjadi seorang istri. Tapi orang yang sebenarnya tidak bisa dia lepaskan adalah aku. Dia melirik ke dalam rumah. Rumah ini, cepat atau lambat, akan dia berikan untukku dan Rio. Aku mengambil ponsel dan menelepon perusahaan tukang kunci. Halo, tolong datang sekarang untuk mengganti kunci. Mayasari tertegun. Aku menatapnya dan berkata-kata demi kata, kalau begitu, kita lihat saja apakah dia punya kemampuan untuk merebut rumah ini dari kepemilikanku. Wajahnya akhirnya berubah. Karena rumah pernikahan ini, uang mukanya dibayar oleh orang tuaku. Dan di sertifikat rumah, hanya tertulis namaku seorang. Bayu pulang jam 1 pagi. Dia berdiri di luar pintu, memasukkan kata sandi. Kunci pintu memberitahukan kesalahan. Setelah 3 kali mencoba, dia mulai mengetuk pintu. Anindita, buka pintunya. Aku duduk di ruang tamu, tidak bergerak. Tukang kunci sebelum pergi meletakkan kunci baru di atas meja kopi. Aku hanya menyisakan 1 untuk diriku. Suara ketukan di luar semakin keras. Kamu mengganti kuncinya? Aku berjalan ke pintu, berbicara dari balik pintu. Ini rumah atas namaku. Di luar hening sejenak. Kemudian suaranya menjadi berat. Kamu benar-benar mau membuat masalah sampai sejauh ini? Aku membuka pintu. Bayu berdiri di ambang pintu, dasinya longgar, matanya merah. Terlihat jelas bahwa pertemuan dengan Departemen Kepatuhan tidak berjalan lancar. Begitu masuk, dia melihat kantong barang bukti transparan di atas meja ruang tamu. Sandal anak-anak, catatan vaksinasi, kontrak sewa, mutasi rekening. Wajahnya semakin masam, kamu menggeledah barang-barangku. Aku menggeledah rumahku. Dia memejamkan mata. Dita, Maya datang hari ini. Aku tahu emosinya tidak baik, dia mengatakan beberapa hal yang tidak pantas. Aku minta maaf atas namanya. Dia punya kunci rumahmu. Aku yang memberikannya. Dia pernah membawa anaknya ke sini. Kadang-kadang, anak itu bilang nanti akan tinggal di sini. Dia berkata dengan jengkel. Ucapan anak kecil, apa kamu juga serius menanggapinya? Aku mendorong catatan vaksinasi ke arahnya. Kontak darurat. Hubungan, ayah. Apa ini juga diisi oleh anak kecil? Bayu meliriknya, wajahnya tampak malu. Pihak rumah sakit perlu mengisi kontak darurat. Rio tidak punya ayah. Aku hanya untuk memudahkan urusan. Urusanmu sangat menyeluruh. Aku mengeluarkan dokumen lain. Ini surat pernyataan yang kamu tulis 4 tahun lalu. Kamu berjanji tidak akan ada transaksi uang dengan Mayasari, tidak akan bertemu sendirian lagi. Dia menatap tulisannya sendiri dan terdiam. Aku bertanya. Sejak kapan? Dia tidak menjawab. Aku terus bertanya. Anak itu sebenarnya anak siapa? Dia tiba-tiba mengangkat kepala. Bukan anakku. Lalu kenapa dia memanggilmu papa? Sudah kubilang, anak itu kekurangan figur ayah. Aku menatapnya. Bayu, apa kamu pikir aku sangat mudah dibodohi?
jakunnya bergerak. Setelah beberapa saat, dia merendahkan suaranya. Dita, aku akui aku tidak menangani masalah ini dengan baik. Tapi aku dan Maya benar-benar tidak sekotor yang kamu pikirkan. Saat dia bercerai dulu, kondisinya sangat buruk, Rio juga masih kecil. Aku hanya membantunya bertahan. Bertahan sampai menggunakan kuota pasanganku, dia tidak mampu membeli tiket pesawat. Kalau tidak mampu, ya tidak usah ke luar negeri. Dia seolah tersengat, nadanya kembali mengeras. Kamu selalu serealistis ini. Maya berbeda. Dulu waktu muda, dia pernah menemaniku melewati masa sulit. Aku tidak bisa melihatnya dihancurkan oleh kehidupan. Aku tertawa terbahak-bahak. Jadi kamu membiarkan istrimu yang dihancurkan oleh kehidupan? Aku berdiri dan menunjuk tumpukan tagihan di atas meja. Ibumu dirawat di rumah sakit, aku yang ambil cuti untuk merawatnya. Kerabatmu menikah, aku yang kasih angpau. Lisensi terbangmu perlu diperbarui, aku yang mengurusnya. Setiap kali kamu pulang dari penerbangan jarak jauh, di rumah selalu ada makanan hangat dan air panas. Bayu, alasanmu tidak bisa melihatnya dihancurkan adalah karena ada orang lain yang selalu menanggung beban untukmu. Matanya berkedip, tetapi segera kembali ke sikap yang ku kenal. Terkendali, tenang, dan merasa benar sendiri. Dita, jangan saling menyakiti. Yang terpenting sekarang adalah masalah di Departemen Kepatuhan. Selama kamu menandatangani surat pernyataan yang mengatakan bahwa kamu tahu tentang peminjaman kuota itu dan kejadian di bandara hanya salah paham, masalah ini tidak akan membesar. Dia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Judulnya, Surat Pernyataan. Aku mengambilnya. Di atasnya tertulis, saya, Anindita Kirana, mengetahui dan menyetujui Bayu Prakasa memberikan kuota prioritas keluarga untuk membantu temannya, Maya Sari dan putranya. Insiden di bandara terjadi karena kesalahpahaman komunikasi yang menyebabkan pembatalan sistem. Saya bersedia bekerja sama untuk memberikan penjelasan dan menghilangkan dampak negatif. Setelah membacanya, aku tertawa. Kamu mau aku mengakui bahwa aku tahu? Ini cara penyelesaian yang paling aman. Lalu semua tanggung jawab akan beralih menjadi kesalahanku yang lepas kendali di tempat. Dia terdiam. Aku menepuk kertas itu di atas meja. Siapa yang menulis ini? Bayu tidak bicara. Aku mengambil kertas itu dan melihat lebih teliti. Di kolom tanda tangan elektronik di bagian bawah, sudah ada draft tanda tangan Anindita Kirana. Bukan tulisanku, tapi ditiru dengan sangat mirip. Tiba-tiba, aku teringat catatan otorisasi di sistem bandara selama beberapa tahun itu. Setiap kali selalu menunjukkan disetujui oleh pasangan. Dulu aku tidak pernah memeriksa karena aku percaya padanya. Sekarang sepertinya, mungkin sejak tahun pertama, persetujuanku bukanlah persetujuanku. Aku memotret surat pernyataan itu. Bayu mengerutkan kening. Apa yang kamu foto? Sebagai bukti. Dia mencoba mengambilnya. Aku langsung memasukkan kertas itu ke dalam map dokumen. Bayu, apa kamu pernah memalsukan tanda tanganku? Wajahnya berubah drastis. Jangan bicara sembarangan. Aku bertanya padamu, apa kamu pernah memalsukannya? Suaranya menegang. Prosedur sistem selalu aku yang urus, kamu tidak perlu tahu. Dulu aku memang tidak tahu. Aku menutup resleting map dokumen. Sekarang, aku akan mencari tahu sedikit demi sedikit. Bayu menatapku, matanya dipenuhi amarah dan juga kepanikan. Anindita, apa gunanya ini untukmu? Kita sudah 6 tahun menikah. Apa kamu benar-benar mau menghancurkanku hanya karena beberapa tiket dan sejumlah uang? Bukan karena beberapa tiket, aku menatapnya. Ini karena kamu memasukkan wanita lain dan anaknya ke dalam pernikahanku. Dia tiba-tiba duduk dengan lelah. Lalu kamu mau apa? Cerai. Aku tidak langsung menjawab. Dia mencoba menangkap keraguanku. Suaranya melunak. Dita, aku tahu kamu kejadian di bandara itu, kamu sudah meluapkan amarahmu, kartu sudah dibekukan, kunci juga sudah diganti. Cukup sampai di sini, ya? Aku menatapnya. Dia benar-benar berpikir aku hanya membuat keributan. Berpikir aku tidak rela bercerai. Berpikir selama dia menundukkan kepala, aku akan seperti dulu, menjahit kembali apa yang sudah robek. Aku mengeluarkan ponsel, membuka obrolan dengan pengacaraku, Citra. Besok ada waktu? Aku ingin konsultasi perceraian, terkait pengalihan aset, pemalsuan tanda tangan, dan penyalahgunaan hak istimewa keluarga maskapai. Pesan terkirim. Kurang dari semenit, Citra membalas, jam 9 pagi. Siapkan semua bukti. Aku menunjukkan layar ponselku pada Bayu. Wajahnya akhirnya benar-benar muram.
Anindita, kamu serius? Aku mengangguk. Ya, tiba-tiba terdengar suara lift di luar pintu. Ibu mertuaku, Hartati, menyerbu masuk. Di belakangnya ada adik Bayu, Sinta. Begitu masuk, Hartati menunjukku dan memaki, "Kamu wanita, hatimu kejam sekali. Bayu hanya membantu Maya sedikit, kamu malah mau menuntutnya?" Sinta juga mencibir, "Pantas saja kakakku tidak suka pulang. Kakak ipar, kamu terlalu berdarah dingin." Aku menatap keluarga ini, tiba-tiba merasa sangat tenang. Aku mengambil rekam medis di atas meja, membuka halaman catatan keguguran. "Kalian semua bilang aku berdarah dingin." Aku menatap Hartati. "Kalau begitu hari ini sekalian kita hitung, 3 tahun lalu, karena merawat siapa aku kehilangan anak itu." Suara Hartati tercekat. Hartati paling takut aku menyinggung keguguran 3 tahun lalu. Bukan karena kasihan, tapi karena rasa bersalah. Malam itu, tekanan darahnya naik. Bayu sedang dalam rute penerbangan ke Chengdu, teleponnya tidak bisa dihubungi. Aku, dengan tubuh yang baru saja hamil, memapahnya dari rumah ke lift, lalu menemaninya sampai ke UGD. Jam 3 pagi, dia minta air hangat. Aku pergi ke ujung koridor untuk mengambil air. Saat kembali, perutku terasa kram. Dokter menyuruhku segera istirahat total. Tapi Hartati tidak mau aku memberitahu orang tuaku. Dia bilang, "Wanita hamil mana ada yang selemah itu? Pekerjaan Bayu penting, jangan ganggu penerbangannya." Keesokan siangnya, pendarahanku parah. Anakku tidak selamat. Bayu tiba di rumah sakit sudah malam. Dia memelukku dan berkata, "Maafkan aku. Aku pikir permintaan maaf itu untuk anak kami." Belakangan aku baru tahu, hari itu setelah mendarat, dia lebih dulu pergi ke ruang bersalin Mayasari. Rio lahir pada hari itu. Sekarang, Hartati berdiri di ruang tamuku, wajahnya pucat pasi. Sinta tidak tahu cerita ini, dia hanya berkata dengan tidak sabar, "Kakak ipar, jangan semua masalah dibawa-bawa untuk mengasihani diri. Wanita keguguran kan bukan karena ibu yang menyebabkannya." Aku meletakkan rekam medis di atas meja. Benar, bukan dia yang menyebabkannya secara langsung. Aku menatap Bayu. "Tapi hari itu, kamu ada di mana, kamu sendiri tahu." Wajah Bayu memutih sejenak. Hartati langsung meninggikan suaranya. "Masalah lama masih diungkit-ungkit. Hari ini kita bicara tentang Maya dan anaknya." Rio begitu manis, memanggil Bayu papa. "Memangnya kenapa? Kamu sendiri tidak bisa punya anak, masa tidak boleh orang lain dekat dengan anak-anak?" Setelah kalimat itu jatuh, ruang tamu menjadi sunyi senyap. Bayu mengerutkan kening, "Bu." Dia akhirnya sadar ucapan itu menyakitkan. Sayangnya, sudah terlambat. Aku mengambil daftar tagihan di atas meja. "Ibu Hartati, sejak saya menikah dengan Bayu sampai sekarang, total biaya yang saya talangi untuk rawat inap, kontrol, perawat, fisioterapi, suplemen kesehatan, dan angpau kerabat Anda adalah sebesar 376.200.000 rupiah." Hartati tertegun. "Untuk apa kamu menghitung ini? Karena setelah ini tidak akan saya bayar lagi. Aku ini ibu mertuamu. Sebentar lagi bukan?" Sinta meledak. "Kamu benar-benar mau cerai? Kamu pikir setelah cerai dari kakakku, kamu bisa dapat yang seperti apa lagi? Kakakku itu pilot, banyak wanita antre mau menikah dengannya." Aku menatapnya. "Termasuk Mayasari?" Dia terdiam. Hartati marah besar dan memukul meja. "Besok malam pulang ke rumah lama untuk makan malam. Kamu minta maaf pada Bayu di depan semua kerabat, lalu pergi ke kantornya tanda tangani surat pernyataan itu. Masalah ini selesai." Aku tersenyum. "Kalau aku tidak pergi? Kalau begitu jangan salahkan aku bicara kasar. Apa yang ibu katakan sekarang belum cukup kasar?" Dia menunjukku, tangannya gemetar. Bayu akhirnya maju. "Bu, ibu pulang dulu." Hartati tidak mau. "Aku tidak mau pulang. Wanita ini mau menghancurkan masa depanmu." Bayu berkata dengan lelah, "Akan kurus." Dia kemudian menatapku, nadanya penuh peringatan yang tertahan. "Dita, besok malam makan malam keluarga, kamu datang. Kita selesaikan semuanya." Aku mengangguk. "Baik." Mereka semua tertegun, mungkin tidak menyangka aku akan setuju begitu cepat. Mata Bayu bahkan menunjukkan secercah kelegaan. Dia pikir kesediaanku untuk datang berarti masalah masih bisa diselesaikan. Hanya aku yang tahu. Makan malam keluarga adalah panggung terbaik. Dulu mereka menganggap pengorbananku sebagai kewajiban. Sekarang, aku juga harus membuat para kerabat itu melihat berapa banyak yang sebenarnya telah kutanggung. Malam berikutnya, aku tiba tepat waktu di rumah lama keluarga Bayu. Begitu masuk, ruang tamu sudah penuh orang.
Paman dan bibi Bayu, sepupu-sepupunya, dan beberapa kerabat yang selama ini selalu membanggakan anakku seorang pilot berkat cerita Hartati. Mayasari juga ada di sana. Dia duduk di samping Hartati, mengenakan sweater berwarna polos, sambil menggendong Rio. Siapapun yang tidak tahu akan mengira dialah menantu keluarga Prakasa. Saat aku masuk, semua mata tertuju padaku. Hartati dengan wajah dingin berkata, "Sudah datang, duduk sana." Aku tidak duduk. Aku meletakkan tasku di samping. Rio melihatku dan bersembunyi di pelukan Mayasari. "Mama, tante jahat datang." Wajah para kerabat menjadi aneh. Mayasari buru-buru menenangkan, "Rio, tidak boleh bilang begitu sama tante," tapi dia tidak menjelaskan siapa aku sebenarnya. Bayu berdiri. "Dita, makan dulu." Aku menatap meja bundar itu. Ada 12 hidangan di atasnya, 3 di antaranya adalah masakan yang selalu kubuat setiap kali datang ke rumah ini. Sekarang, masakan itu disajikan oleh Mayasari. Hartati dengan sengaja berkata, "Masakan Maya enak." Tidak seperti sebagian orang, sudah menikah beberapa tahun hatinya makin keras. Bibi menyahut, dalam rumah tangga, wanita harus bisa bersabar. Suami membantu teman di luar itu bukan masalah besar. Tantenya juga berkata, "Hanya seorang anak, dipanggil papa beberapa kali memangnya kenapa? Kan bukan benar-benar merebut posisimu." Mayasari menunduk, air matanya menetes ke dalam mangkuk. "Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak membiarkan Rio bergantung pada Mas Bayu." Bayu mengerutkan kening. "Maya, jangan bicara begitu." Aku melihat sekeliling meja. Bagus sekali, semua sudah berkumpul. Aku mengeluarkan sebuah buku catatan dan meletakkannya di atas meja putar. "Karena hari ini semua sudah ada di sini, mari kita selesaikan perhitungannya." Wajah Hartati berubah. "Apalagi yang mau kamu lakukan?" Aku memutar meja itu, dan buku catatan berhenti di depan paman. "Ini adalah rincian pengeluaranku untuk keluarga Prakasa selama 6 tahun. Rawat inap dan fisioterapi ibu mertua, angpau kerabat, dana jaminan studi Sinta di luar negeri, biaya renovasi rumah ini. Total rupiah 1.2 Sinta sontak berdiri. "Kamu bohong. Uang studi S2 ku dari kakakku. Ditransfer dari rekeningku, melalui rekening kakakmu." Aku mendorong salinan mutasi bank ke arahnya. Wajahnya berubah. Aku mengeluarkan dokumen kedua. Ini adalah total transfer Bayu untuk Mayasari dan putranya. Uang sewa, biaya medis, pendidikan anak usia dini, liburan, biaya hidup. Yang bisa dilacak saat ini totalnya Rp894.000. Ruang tamu hening seketika. Tangan Mayasari, yang menggendong anak menegang. Hartati mencoba bertahan. "Uang Bayu, dia mau berikan kepada siapa saja itu haknya. Pendapatan setelah menikah adalah harta bersama suami istri." Aku mengangkat kepala. Dia tidak punya hak untuk mengalihkannya dalam jumlah besar secara diam-diam tanpa sepengetahuanku. Paman berdeham. Kata-kata yang tadinya ingin ia gunakan untuk menasihatiku agar bersabar kini tertelan kembali. Bibi juga diam. Kerabat bukannya tidak mengerti hukum. Mereka hanya merasa selama ini yang dirugikan bukan diri mereka sendiri. Terakhir, aku mengeluarkan rekam medis. Dan ini. Aku membuka rekam medis itu. 3 tahun lalu, aku hamil 1 minggu. Karena merawat ibu mertua yang tiba-tiba terkena tekanan darah tinggi, aku mengalami keguguran. Setelah mendarat, Bayu tidak langsung datang ke rumah sakit tempatku dirawat, melainkan pergi ke rumah sakit tempat Mayasari melahirkan. Mayasari sontak mengangkat kepala. Bayu berdiri. "Anindita." Aku menatapnya. "Kenapa?" "Takut." Dadanya naik turun dengan hebat. Bibir Hartati gemetar. "Kamu jangan bicara sembarangan." Aku tidak bicara sembarangan. Aku mengeluarkan catatan perjalanan taksi dan kwitansi rumah sakit dari tahun itu. Waktu dan tempat semuanya ada di sini. Seluruh ruang tamu hening, hanya terdengar isak tangis kecil Rio. Tatapan para kerabat pada Mayasari berubah. Tadi dia adalah ibu tunggal yang malang, sekarang dia menjadi wanita yang ditunggui oleh seorang pilot di luar ruang bersalinnya pada hari istri sahnya keguguran. Wajah Mayasari pucat pasi, air matanya kembali jatuh. "Mbak Dita, saat itu aku benar-benar tidak ada yang menemani." Aku memotongnya. "Jadi kamu butuh suamiku yang menemanimu?" Dia tidak bisa menjawab. Bayu berjalan mengelilingi meja ke arahku, suaranya ditekan sangat rendah. "Cukup." "Belum cukup." Aku meletakkan draft perjanjian cerai kosong di atas meja. "Bayu, besok jam 9 pagi di pengadilan agama. Kalau kamu tidak datang, aku akan ajukan gugatan."
Hartati menjerit, aku tidak setuju. Aku menatapnya. Persetujuan Anda tidak memengaruhi perceraian saya. Selesai bicara, aku mengambil tasku dan berbalik pergi. Di belakang, Bayu mengejar. Di depan gerbang rumah, dia mencengkeram tanganku. Angin malam sangat dingin. Suaranya untuk pertama kalinya terdengar memohon. Dita, apa kamu benar-benar harus menghancurkan keluarga ini? Aku menatapnya. Keluarga ini sudah lama kau kosongkan dengan membawa Maya Sari masuk. Keesokan paginya jam 9, Bayu tidak datang ke pengadilan agama. Aku menunggu di lobi selama 20 menit, hanya menerima pesannya. Departemen Kepatuhan memanggil rapat mendadak. Masalah cerai kita bicarakan nanti. Setelah membacanya, aku langsung berbalik dan pergi ke gedung maskapai. Ruang rapat Direktur Kepatuhan ada di lantai 12. Saat aku mendorong pintu, Bayu sedang duduk di sisi kiri, Maya Sari duduk di sampingnya. Hari ini dia tidak membawa anaknya. Melihatku, dia tanpa sadar menunduk, seolah menanggung penderitaan yang luar biasa. Direktur Kepatuhan berdiri. Ibu Anindita, terima kasih sudah datang untuk bekerja sama. Silakan minum teh. Aku mengangguk. Wajah Bayu sangat buruk. Bukannya aku sudah bilang tunggu kabarku? Kamu tidak datang ke pengadilan, jadi aku hanya bisa datang ke sini. Dia merendahkan suaranya, ini kantor tempatku bekerja, jangan bawa masalah pribadi ke sini. Aku menatapnya. Sistem prioritas keluarga di bandara adalah sistem kantormu. Kamu menggunakan identitasku untuk memberangkatkan Maya Sari dan putranya, itu bukan masalah pribadi. Direktur Kepatuhan berdeham. Kapten Bayu, hari ini kami mengundang kedua belah pihak untuk memverifikasi 3 hal. Pertama, apakah Ibu Maya Sari memenuhi syarat untuk mendapatkan hak istimewa keluarga karyawan? Kedua, apakah Ibu Anindita mengetahui dan memberikan otorisasi? Ketiga, apakah ada anomali tanda tangan? Atau konfirmasi sistem dalam catatan 3 tahun terakhir? Jari-jari Bayu menegang. Maya Sari yang pertama bicara. Pak Direktur, saya benar-benar tidak tahu kalau ini akan jadi serius. Mas Bayu selalu bilang kalau istrinya sudah setuju, jadi saya berani memakainya. Kami hanya ibu dan anak yatim yang ingin menghemat sedikit biaya tiket. Ucapannya sangat bersih, setiap katanya mendorong tanggung jawab ke Bayu, dan secara tidak langsung membentuk citraku sebagai orang yang pelin-pelan. Direktur Kepatuhan menatapku. Ibu Anindita, apakah Anda mengetahuinya? Tidak. Aku meletakkan catatan email yang sudah dicetak di atas meja. Selama 3 tahun ini, Bayu selalu memberitahuku bahwa kuota itu diberikan kepada rekan kerjanya. Saya tidak pernah menerima SMS konfirmasi apapun, juga tidak pernah menandatangani otorisasi secara pribadi. Bayu segera berkata, prosedur keluarga memang selama ini saya yang urus. Dia tidak pernah ikut campur. Aku tertawa sinis. Aku tidak ikut campur, bukan berarti aku memberikan otorisasi. Direktur Kepatuhan mengangguk dan meminta staf untuk menampilkan log sistem. Layar proyektor menyala. Setiap kali otorisasi diberikan, semuanya menunjukkan alamat IP yang sama, komputer kantor Bayu. Gambar tanda tangan juga ditampilkan. Sepintas memang mirip namaku, tapi aku tahu itu bukan aku. Pengacaraku, Citra, semalam mengingatkanku bahwa tanda tangan bisa dianalisis oleh ahli grafologi, dan perangkat yang mengunggahnya juga bisa dilacak. Aku mengeluarkan surat pernyataan asli yang ditulis Bayu 4 tahun lalu. Ini adalah tulisan tangan Bayu Prakasa sendiri. Di atasnya ada tanda tangan asli saya sebagai saksi. Bisa dibandingkan. Direktur Kepatuhan mengambilnya dan melirik Bayu. Wajah Bayu menegang. Maya Sari panik. Mas Bayu, bukannya kamu bilang semuanya sudah beres? Begitu kalimat itu keluar, semua orang di ruang rapat menatapnya. Dia langsung sadar telah salah bicara. Wajah Bayu benar-benar muram. Aku tidak melewatkan detail ini. Ibu Maya, apa yang Anda maksud dengan sudah beres? Maya Sari menggigit bibir. Bukan itu maksudku. Aku terus bertanya, membereskan tanda tanganku, atau membereskan identitasku? Matanya kembali memerah. Anindita, kenapa kamu selalu begitu agresif? Aku sudah bilang aku tidak tahu, aku hanya percaya pada Mas Bayu. Kebetulan, aku menatapnya. Dulu aku juga percaya padanya. Ruang rapat menjadi hening. Direktur Kepatuhan mendorong sebuah dokumen ke arahku. Ibu Anindita, Kapten Bayu telah menyerahkan surat pernyataan, berharap Anda dapat mengonfirmasinya. Aku menunduk. Isinya hampir sama dengan yang semalam, hanya saja susunan katanya lebih halus. Mengatakan bahwa aku mengetahui Maya Sari dan putranya meminjam kuota,
dan insiden di bandara hanyalah kesalahpahaman akibat konflik suami istri. Di bawahnya ada kolom yang perlu kutandatangani. Bayu menatapku, suaranya sangat pelan. Dita, tanda tangani saja. Kalau kamu mau cerai, kita bisa bicarakan. Kompensasi yang kamu mau juga akan kuberikan. Tapi masalah ini tidak boleh ada dalam catatan karirku. Aku menatapnya. Pria ini benar-benar pandai bernegosiasi. Dia tahu aku pernah mencintainya, jadi sampai sekarang dia masih berpikir batasan-batasanku bisa dibeli dengan perasaan. Aku mengambil pulpen. Mata Bayu bersinar sejenak. Mayasari juga menghela napas lega. Detik berikutnya, di atas kolom tanda tangan, aku menulis 3 kata besar, tidak setuju. Lalu aku mendorong dokumen itu kembali. Saya tidak akan tanda tangan. Raut wajah Bayu seketika berubah. Anindita, saya akan bekerja sama dengan penyelidikan perusahaan Anda dan memberikan semua bukti yang saya miliki. Aku meletakkan sebuah flash drive di atas meja. Di dalamnya ada mutasi rekening 3 tahun terakhir, catatan tiket keluarga, foto-foto di bandara, video Mayasari memegang kunci rumahku, dan rekaman suara saat Bayu semalam memintaku menandatangani surat pernyataan palsu. Bayu sontak berdiri, kursi bergeser, dan menimbulkan suara melengking. Kamu merekamnya. Aku menatapnya. Kamu datang untuk menjadikanku kambing hitam, tentu saja aku harus merekamnya. Bibir Mayasari memutih. Ekspresi Direktur Kepatuhan menjadi serius. Kapten Bayu, silakan duduk. Bayu tidak duduk. Tatapannya tertuju padaku, di dalamnya ada amarah, keterkejutan, dan sedikit ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia akhirnya sadar, aku tidak sedang membuat keributan. Aku benar-benar tidak akan melindunginya lagi. Rapat berlangsung selama 1,5 jam. Di akhir, Direktur Kepatuhan berkata, sebelum hasil penyelidikan keluar, sebagian tugas terbang Kapten Bayu ditangguhkan, menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Bayu berdiri di koridor, seluruh tubuhnya seolah kehilangan tulang. Mayasari menangis sambil menarik lengan bajunya. Mas Bayu, maafkan aku. Ini semua salahku. Dia tidak langsung menghiburnya seperti biasanya. Dia hanya menatapku. Kamu puas sekarang? Aku merapikan dokumen-dokumenku. Belum. Matanya bergetar. Aku berkata, perjanjian cerai belum ditandatangani. Bayu mengajakku bertemu di kafe sebelah pengadilan agama. Bukan untuk meminta maaf, tapi agar aku menandatangani perjanjian cerai versinya. Saat aku tiba, dia sudah duduk di dekat jendela. Di atas meja ada 2 cangkir kopi, 1 americano, 1 latte. Dulu dia selalu ingat aku minum latte dengan sedikit gula. Hari ini, latte itu sudah dingin. Dia mendorong perjanjian itu ke arahku. Lihatlah. Aku membuka halaman pertama. Rumah untuknya, mobil untuknya, tabungan bersama masing-masing menyimpan yang ada di rekeningnya. Aku tidak boleh lagi menuntut masalah keuangan antara dia dan Mayasari. Aku tidak boleh lagi mengungkapkan urusan internal pernikahan kepada maskapai, media, atau kerabat. Alasan perceraian, ketidakcocokan karakter. Setelah membacanya, aku hampir tertawa. Bayu, ini perjanjian cerai atau perjanjian tutup mulut? Matanya tampak lelah. Dita, meskipun rumah itu atas namamu, cicilan setelah menikah aku juga ikut membayar. Mobil itu kebutuhanku untuk bekerja. Soal uang untuk Maya, aku bisa pelan-pelan menggantinya padamu. Ganti berapa? Dia terdiam 2 detik. 100 juta. Aku menutup perjanjian itu. Pengeluaran untuk Mayasari dan putranya yang bisa dilacak saja sudah Rp894.000. Kamu mau menggantinya 100 juta? Banyak pengeluaran itu bukan untuknya, tapi untuk anaknya. Anak itu tidak bersalah. Anak itu tidak bersalah, jadi uangku pantas hilang begitu saja? Dia mengerutkan kening. Dulu kamu tidak pernah begitu perhitungan soal uang. Aku menatapnya, tiba-tiba merasa kalimat ini sangat menarik. Saat wanita tidak perhitungan soal uang, disebut bijaksana. Saat mulai menghitung, disebut realistis. Aku mengeluarkan perjanjian versiku yang disiapkan Citra. Ini versiku. Dia mengambilnya, wajahnya semakin hari semakin buruk. Rumah pernikahan menjadi milikku, nilai mobil dibagi setelah dinilai. Uang dari rekening bersama yang dialihkan ke Mayasari sebesar Rp894.000 menjadi tanggung jawab Bayu untuk dikembalikan. Biaya-biaya atas nama Ibu Hartati yang kutalangi dan memiliki bukti percakapan sebagai pinjaman akan ditagih secara hukum terpisah. Bayu tidak boleh memintaku menandatangani surat pernyataan palsu apapun.
Jika timbul masalah hukum akibat pemalsuan tanda tangan atau penyembunyian harta bersama, dia menanggungnya sendiri. Terakhir, setelah bercerai, kedua belah pihak tidak saling mengganggu dan tidak boleh melecehkan satu sama lain dengan cara apapun. Bayu meletakkan perjanjian itu. Kamu pakai pengacara? Iya. Kamu benar-benar ingin menghabisiku? Aku bertanya dengan tenang. Poin mana yang menghabisimu? Dia tidak bisa menjawab. Aku melanjutkan. Aku tidak meminta harta sebelum nikahmu. Aku tidak meminta rumah orang tuamu. Aku tidak memintamu berlutut minta maaf. Aku hanya meminta rumahku, uangku, dan nama baikku. Bayu, ini bukan jalan buntu. Ini namanya batasan. Dia menatapku lama, tatapannya tiba-tiba melunak. Dita, apa kita benar-benar harus sampai ke tahap ini? Aku tidak bicara. Dia berkata pelan, aku akui aku berutang pada Maya. Dulu waktu muda, dia menemaniku melewati masa yang sangat sulit. Kemudian pernikahannya gagal, dia kembali dengan seorang anak, hatiku luluh. Aku mengangkat cangkir air. Kamu bukan luluh. Kamu serakah. Dia tertegun. Aku berkata, kamu menginginkanku yang stabil dan terhormat untuk mengurus keluargamu, menjadi benteng pertahananmu. Di sisi lain, kamu juga menginginkan Maya yang memujamu, bergantung padamu, dan membawa anaknya untuk memuaskan perasaanmu sebagai penyelamat. Kamu tidak ingin melepaskan siapapun, jadi kamu membohongiku. Wajahnya perlahan memucat. Aku melihatnya tidak bisa berkata-kata. Tahu bahwa aku telah mengenai sasaran. Ponselku berdering. Itu Citra. Aku mengangkatnya. Suaranya sangat tajam. Dita, sudah ketemu. Uang jaminan operasi Ibu Mayasari tahun lalu sebesar 200 juta ditransfer dari rekening bersama kalian. Keterangannya biaya pelatihan penerbangan. Aku menyalakan pengeras suara. Wajah Bayu seketika berubah. Citra melanjutkan, selain itu, dalam kontrak sewa apartemen di Jakarta Barat itu, ada perjanjian tambahan yang menyebutkan hak prioritas membeli setelah 3 tahun. Pembayarnya masih Bayu Prakasa. Aku menatapnya. Kamu berencana membelikannya rumah? Dia membuang muka. Itu hanya sebagai cadangan. Menggunakan harta bersama kita sebagai cadangan untuknya? Suaranya menjadi serak. Waktu itu ibunya sakit, dia sangat terpuruk. Aku mengangguk. Saat aku keguguran, aku juga sangat terpuruk. Dia sontak mengangkat kepala. Aku mematikan telepon. Beberapa orang di kafe menoleh. Bayu merendahkan suaranya, Dita, jangan campur adukan semua masalah. Bukan aku yang mencampur adukannya. Aku mendorong perjanjian versiku ke arahnya. Kamulah yang menumpukan Mayasari dan putranya, ibumu, adikmu, dan masa depanmu, semuanya di atas pundakku. Dia menatap perjanjian itu, tidak menandatanganinya. Aku juga tidak mendesaknya. Aku berdiri. Aku beri kamu 3 hari. 3 hari lagi tidak ditandatangani, aku gugat. Baru saja sampai di pintu, dia tiba-tiba bicara. Apa kamu sudah lama ingin bercerai? Aku menoleh. Matanya menunjukkan sedikit luka. Sangat menggelikan. Orang yang berkhianat selalu suka berpura-pura menjadi korban saat kehilangan. Aku berkata, bukan sudah lama. Aku menatapnya kata demi kata. Tapi pada hari di bandara itu, saat melihatmu menggendong anaknya dan Maya bergelayut di lenganmu, tiba-tiba aku tidak menginginkanmu lagi. Dia tidak bisa berkata-kata. Aku mendorong pintu dan pergi. Angin berhembus. Aku menarik napas dalam-dalam. Ponselku berdering lagi, kali ini nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Di seberang sana, suara seorang wanita parubaya yang tajam. Anindita Kirana, kan? Kamu menghancurkan keluarga orang, akan kena karma. Aku berhenti. Keluarga orang. Ternyata di mata Ibu Mayasari, mereka sudah menjadi sebuah keluarga. Aku tidak membalas makiannya. Aku hanya bertanya, biaya operasi Anda tahun lalu sebesar 200 juta, tahu dari rekening siapa? Pihak seberang terdiam. Aku berkata, siap-siap kembalikan uangnya, ya. Lalu aku menutup telepon. Mayasari mulai menulis cerita di media sosial. Judulnya sangat pandai menarik simpati. Ibu tunggal dengan anak sakit dihina di depan umum oleh istri pilot. Anak menangis histeris. Dia tidak menyebut nama, tetapi melampirkan foto buram dari bandara. Dalam foto itu, aku berdiri di depan konter, Mayasari menangis sambil menggendong anaknya, dan Bayu berdiri melindungi mereka. Sudut pengambilannya sangat bagus. Aku tampak seperti istri yang kejam dan agresif, sementara dia tampak seperti korban yang tak berdaya. Komentar dengan cepat membanjir.
Ada yang memakiku, istri sah jangan gila, dong. Anak kecil apa salahnya? Ada yang berkata, pilot membantu ibu tunggal saja tidak boleh. Cemburu perempuan zaman sekarang mengerikan. Ada juga yang berhasil melacak seragam Bayu dan berkata, pria sehebat ini pasti tidak akan membantu tanpa alasan. Sinta meneruskan unggahan itu kepadaku. Kakak ipar, puas sekarang? Kamu sendiri yang memperbesarnya, lihat bagaimana kamu akan menyelesaikannya. Aku tidak membalasnya. Aku mengirimkan tautan itu kepada Citra. Citra membalas dengan cepat, jangan dihapus. Bukti. Minta platform untuk mengamankan bukti. CCTV bandara juga harus segera diamankan. Aku pergi ke bandara. Andi Saputra sudah menungguku di area check-in. Kalimat pertamanya saat melihatku adalah, Mbak Dita, hari itu saya sudah merasa ada yang tidak beres. Mayasari bukan pertama kalinya menggunakan tiket prioritas itu. Dia membawaku ke area kantor. Sesuai peraturan, CCTV tidak bisa disalin sembarangan, tetapi bisa diajukan oleh pengacara untuk pengamanan bukti atau diminta oleh tim kepatuhan internal maskapai. Aku mengajukan permohonan. Andi berbisik. Video anak itu memanggil papa, seharusnya ada di rekaman. Gerakan Kapten Bayu merebut ponsel Mbak juga terekam jelas. Aku mengangguk. Terima kasih. Dia menatapku dan menghela napas. Mbak Dita, dulu waktu Mbak masih di Lounge V, semua orang tahu betapa Mbak melindungi Kapten Bayu. Koper terbangnya rusak, Mbak yang hubungi perbaikan. Ibunya pernah membuat keributan di bandara, juga Mbak yang menenangkannya. Siapa sangka? Dia tidak melanjutkan. Aku tersenyum. Aku juga tidak menyangka. Dari bandara, aku menerima telepon dari Direktur Kepatuhan. Ibu Anindita, kami sudah mengetahui unggahan di internet. Karena menyangkut identitas karyawan dan sistem fasilitas internal, mohon untuk sementara tidak mempublikasikan data internal maskapai. Departemen Kepatuhan akan menanganinya sesuai hukum dan peraturan. Aku berkata, saya bisa tidak mempublikasikan data internal, tetapi Mayasari sedang menyebar fitnah. Saya perlu membela nama baik saya. Direktur Kepatuhan terdiam sejenak. Jika Anda menempuh jalur hukum, kami akan bekerja sama memberikan bukti yang diperlukan. Kalimat itu sudah cukup. Sore harinya, Citra mengirimkan somasi kepada Mayasari, menuntutnya untuk menghapus konten yang tidak benar, meminta maaf secara terbuka, dan berhenti melanggar nama baikku. Mayasari dengan cepat menelepon. Kali ini dia tidak berpura-pura lagi. Anindita, kamu benar-benar kejam. Aku sedang menyusun daftar bukti, kataku. Tidak sebanding dengan pandangan matamu yang tajam. Dia tertawa dingin. Kamu pikir dengan somasi dari pengacara aku akan takut? Warganet hanya akan bersimpati padaku dan anakku. Kamu, seorang istri pilot yang tinggal di rumah besar, berseteru dengan ibu tunggal sepertiku, siapa yang akan membelamu? Kalau begitu, biarkan mereka melihat pelan-pelan. Melihat apa? Melihat kamu cemburu pada seorang anak? Aku berhenti mengetik di keyboard. Mayasari, anakmu bukan tamengmu. Di seberang telepon hening sejenak. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Jangan sentuh Rio. Aku tidak akan menyentuh anak itu, kataku. Tapi kamu menggunakan anak sebagai tameng, bukan berarti kamu tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatanmu. Dia menutup telepon. Malam itu, sebuah video klip editan muncul lagi di internet. Judulnya lebih provokatif. Istri pilot batalkan tiket anak menangis histeris di bandara. Video itu hanya memotong bagian anak itu menangis dan berteriak tante jahat. Tidak ada bagian di mana anak itu memanggil Bayu papa, juga tidak ada bagian yang menunjukkan tiket prioritas keluarga di tangan Mayasari. Setelah menontonnya, hatiku justru lebih tenang. Karena semakin panik dia, semakin membuktikan dia takut pada video lengkapnya. Citra dengan cepat membantuku mengajukan permohonan bukti yang disahkan notaris. Keesokan paginya, rekaman CCTV bandara berhasil didapatkan. Aku duduk di kantor pengacara, menatap layar. Di layar, Bayu menggendong Rio, Mayasari bergelayut di lengannya. Mereka bertiga berjalan bersama ke konter. Petugas check-in bertanya, perjalanan keluarga, ya? Bayu mengangguk. Mayasari tersenyum dan berkata, iya, kami bertiga sekeluarga. Jariku sontak menegang. Bertiga sekeluarga. Dia mengatakannya dengan begitu alami. Kemudian anak itu memanggil papa. Bayu menunduk dan menjawab. Bukan mengoreksi, tapi menjawab. Citra menekan tombol jeda. Bagian ini sangat penting. Aku mengangguk, tenggorokanku sedikit tercekat, tapi tidak menangis.
Menangis sudah tidak ada gunanya. Video berlanjut. Aku muncul, membatalkan otorisasi, meminta verifikasi ulang. Bayu merebut ponsel. Maya Sari berlutut. Setiap gerakan terekam dengan jelas. Citra berkata, cukup. Konten yang dia unggah di internet pada dasarnya bisa kita serang balik. Aku berkata, jangan unggah video lengkapnya dulu. Citra menatapku. Aku melanjutkan, tunggu sidang dengar pendapat. Aku ingin mereka, di saat paling ingin menjaga citra mereka, melihat citra itu hancur berkeping-keping. Malam harinya, Bayu kembali ke rumah pernikahan kami. Dia berdiri di luar, tidak masuk, karena kunci baru, dia tidak bisa membukanya. Dia meneleponku, masalah di internet, bukan aku yang menyuruhnya unggah. Lalu, aku akan menyuruhnya menghapusnya. Tidak perlu. Pengacaraku yang akan mengurusnya. Dia terdiam lama. Dita, Rio hari ini tes kesehatan. Aku tadinya hendak menutup telepon, tetapi berhenti saat mendengar itu. Suara Bayu sangat rendah. Golongan darahnya. Sepertinya tidak cocok denganku. Aku memejamkan mata. Ironis sekali. Dia menyakitiku selama bertahun-tahun demi anak ini, sekarang baru mulai curiga anak itu bukan anaknya. Aku berkata, itu urusanmu dengan Maya Sari. Dia bertanya dengan cepat, kamu sudah tahu? Aku tidak tahu dan tidak peduli. Dita, aku mungkin ditipu. Aku tertawa sinis. Bayu, kamu ditipu atau tidak, itu tidak mengubah fakta bahwa kamu telah menipuku. Di seberang telepon hening total. Aku menutupnya. Di luar jendela, langit mulai gelap. Aku memasukkan file CCTV bandara ke dalam map bukti, di sampulnya kutulis. Butir ke-8, video lengkap di lokasi. Kemudian aku mulai mempersiapkan diri untuk sidang dengar pendapat. Setelah Bayu mulai meragukan status biologis Rio, Maya Sari benar-benar panik. Dia pertama-tama menghapus semua unggahannya, lalu memposting pernyataan permintaan maaf yang ambigu. Dia bilang dia sedang emosional dan salah dalam berekspresi, berharap semua orang tidak menyakiti anaknya. Tidak menyebut namaku, tidak menyebut tiket prioritas keluarga, apalagi menyebut ucapannya tentang bertiga sekeluarga. Dia pikir selama dia mendorong anaknya ke depan, tidak akan ada yang berani mengejarnya. Tapi Citra tidak berhenti. Setelah somasi kedua dikirim, Maya Sari akhirnya menghubungiku secara proaktif. Dia mengajakku bertemu di sebuah kafe dekat rumah sakit. Aku tadinya tidak mau pergi, tetapi dia mengirimiku sebuah foto. Salinan rekam medis keguguranku 3 tahun lalu. Dia berkata, kalau kamu tidak datang, aku akan membuat semua orang tahu kamu tidak bisa punya anak. Aku menatap baris tulisan itu, sisa-sisa rasa iba terakhirku padanya lenyap sudah. Aku pergi. Bukan karena takut, tapi karena aku ingin tahu bagaimana rekam medis itu bisa sampai ke tangannya. Maya Sari duduk di pojok, wajahnya kuyu. Dia tidak memakai riasan, kantung matanya menghitam. Begitu aku duduk, dia langsung mendorong salinan rekam medis itu ke arahku. Cabut gugatan, hapus bukti, dan katakan pada Departemen Kepatuhan kamu tidak akan menuntut lagi. Aku menatap dokumen itu. Siapa yang memberimu ini? Dia tersenyum sinis. Penting. Penting. Keluarga Mas Bayu semua tahu. Ibu Hartati bilang, kamu selalu mempermasalahkan ini karena merasa keluarga Prakasa berutang padamu. Aku mengangguk. Ternyata dari Hartati. Bagus. Bertambah satu lagi catatan utang. Maya Sari mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya ditekan rendah. Anindita, jangan pikir kamu sudah menang. Bahkan jika Mas Bayu sekarang curiga pada Rio, dia tidak akan benar-benar meninggalkan kami. Pria selalu punya tempat khusus untuk cinta pertamanya. Aku menatapnya. Kamu masih berpikir ini cinta? Wajahnya menegang. Aku berkata, Maya Sari, jika dia benar-benar mencintaimu, orang yang dinikahinya 6 tahun lalu adalah kamu. Jika dia benar-benar mengakui Rio, dia akan memberinya status secara terbuka, bukan diam-diam memakai kuotaku agar kalian bisa jalan-jalan. Matanya seketika menjadi tajam. Kamu tahu apa? Dulu kalau bukan karena keluargaku bangkrut, aku dan dia sudah bersama sejak lama. Jadi kamu kembali untuk merebut suami orang lain? Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Dia bukan barang. Aku berhenti sejenak. Meskipun sekarang kelihatannya memang tidak jauh beda. Wajah Maya Sari pucat karena marah. Dia tiba-tiba mengeluarkan ponsel dan memutar sebuah rekaman suara. Di dalamnya terdengar suara Hartati. Maya, kamu tenang saja. Anindita itu tidak bisa punya anak. Cepat atau lambat Bayu butuh keturunan. Rio begitu manis, Bayu juga sayang padanya. Nanti setelah mereka cerai,
Kamu bawa Rio masuk ke keluarga, aku yang pertama akan mengakuimu. Setelah mendengarnya, hatiku tidak bergejolak. Aku tidak terkejut Hartati bisa mengatakan hal seperti itu. Maya Sari mengamati ekspresiku, sepertinya kecewa karena aku tidak hancur. Dia menggertakkan giginya. Dengar, keluarga Prakasa mengakui aku dan Rio. Kalau begitu, urus saja dengan keluarga Prakasa. Aku berdiri. Dia panik. Anindita. Aku berhenti. Dia akhirnya menunjukkan ketakutannya. Kamu tidak boleh membiarkan Mas Bayu melakukan tes DNA. Aku menoleh. Kenapa? Bibirnya gemetar. Anak itu akan terluka. Anak terluka karena orang dewasa berbohong. Kamu jangan berpura-pura suci. Dia tiba-tiba berdiri. Kamu hanya ingin melihatku hancur, kan? Aku menatapnya dengan tenang. Hancur atau tidaknya kamu tidak bergantung padaku, tapi pada apa yang telah kamu lakukan selama ini. Dia mengambil rekam medis itu, hendak merobeknya. Aku mengeluarkan ponsel. Percakapan tadi sudah kurekam. Kamu mengancamku dengan rekam medisku, itu juga sudah kurekam. Gerakan Maya Sari membeku. Kamu merekamnya lagi? Benar. Aku memasukkan ponsel kembali ke tas. Sesuatu yang kalian ajarkan padaku. Dari kafe. Aku langsung pergi ke rumah sakit dan meminta catatan pengambilan rekam medisku 3 tahun lalu. Catatan menunjukkan, selain diriku, ada satu permohonan salinan lain. Pemohonnya bukan Hartati, melainkan Bayu. Tanggalnya. Seminggu setelah aku keguguran. Aku teringat. Saat itu dia bilang mau membantuku mengurus klaim asuransi. Ternyata yang dia ambil bukan hanya dokumen klaim, tapi juga luka yang bisa digunakan orang lain untuk menghinaku. Aku memotret catatan pengambilan itu dan menyimpannya. Baru saja keluar dari rumah sakit, Bayu menelepon. Suaranya sangat kacau. Dita, kamu bertemu Maya? Iya. Apa dia mengatakan sesuatu padamu? Banyak. Dia terdiam beberapa detik. Hasil tes DNA belum keluar, tapi golongan darahnya memang tidak cocok. Dia bilang mungkin dulu rumah sakit salah catat. Aku berdiri di depan pintu rumah sakit, melihat orang-orang lalu lalang. Bayu, sekarang kamu mau apa dariku? Penghiburan? Saran? Atau pembuktian bahwa kamu juga korban? Napasnya tertahan. Aku melanjutkan, penghiburan. Saran. Atau pembuktian bahwa kamu juga korban. Dia berkata pelan. Aku hanya tiba-tiba merasa ini sangat konyol. Memang konyol, kataku. Tapi aku tidak bisa tertawa. Dia berkata dengan suara serak, kalau Rio benar-benar bukan anakku, berarti selama ini aku. Itu juga pilihanmu sendiri, aku memotongnya. Kamu sendiri yang memilih untuk membohongiku, memilih untuk mentransfer uang, memilih untuk menggendongnya, dan memerankan seorang ayah. Maya menipumu, bukan berarti kamu tidak menipuku. Di seberang sana hening lama. Akhirnya dia berkata, Dita, aku salah. Kalimat ini, aku telah menunggunya bertahun-tahun. Saat hari keguguran, saat pertama kali menemukan pesan dari Maya, saat memergoki mereka di bandara. Tapi saat benar-benar mendengarnya, aku hanya merasa, sudah terlambat. Simpan saja kalimat itu untuk sidang dengar pendapat nanti, kataku, lalu menutup telepon. Hari sidang dengar pendapat resmi, di luar gedung maskapai turun hujan. Aku berjalan masuk dengan payung, Bayu sudah ada di sana. Dia mengenakan setelan gelap, tidak memakai seragam. Dulu dia paling suka memakai seragam, terlihat gagah dan terhormat, seolah menjadi orang yang paling bisa diandalkan. Hari ini, dia berdiri di ujung koridor, bahunya sedikit terkulai. Saat melihatku, matanya bersinar sejenak, lalu cepat-cepat meredup. Dita. Aku berhenti 2 langkah darinya. Kapten Bayu. Panggilan itu membuat wajahnya memucat. Dia berbisik. Apa kita harus sejauh ini? Sejak kamu membiarkan Maya Sari menggunakan identitasku untuk bepergian, kita sudah sejauh ini. Pintu ruang rapat terbuka. Direktur Kepatuhan mempersilakan kami masuk. Di kursi sidang, selain dari Departemen Kepatuhan, ada juga perwakilan dari Departemen Penerbangan, SDM, dan tim hukum. Maya Sari juga datang. Dia terlihat lebih kuyu dari sebelumnya, tapi matanya masih menunjukkan perlawanan. Di sampingnya duduk ibunya. Begitu melihatku, Ibu Maya langsung melotot. Gara-gara kamu anakku jadi begini. Direktur Kepatuhan mengerutkan kening. Mohon tenang. Sidang dimulai. Tim Kepatuhan memaparkan fakta. Selama 3 tahun terakhir, hak istimewa keluarga atas nama Kapten Bayu Prakasa digunakan untuk perjalanan ke Bangkok, Tokyo dan Singapura. Penggunanya adalah Maya Sari dan putranya.
Catatan otorisasi sistem menunjukkan konfirmasi dari pasangan, tetapi perangkat yang digunakan sangat cocok dengan terminal kantor Bayu. Gambar tanda tangan menunjukkan adanya penggunaan ulang dan dugaan pemalsuan. Bayu menunduk, tidak berkata apa-apa. Direktur bertanya, "Ibu Maya, apakah Anda tahu bahwa Anda tidak memenuhi syarat?" Mayasari langsung menjawab, "Saya tidak tahu. Mas Bayu selalu bilang istrinya setuju, saya pikir itu hanya diskon untuk kerabat." Dia masih saja mengelak. Direktur kemudian bertanya pada Bayu, "Kapten Bayu, apakah Ibu Anindita secara eksplisit memberikan otorisasi?" Bayu mengangkat kepala, tatapannya jatuh padaku. Detik itu, aku melihatnya ragu. Dia masih berpikir, apakah aku akan memberinya sedikit kelonggaran? Berpikir, apakah Mayasari akan menangis? Berpikir, apakah karirnya masih bisa diselamatkan? Beberapa detik kemudian, dia berkata, dia biasanya tidak mengurus hal-hal ini. Direktur mengerutkan kening. "Mohon jawab langsung." Bayu memejamkan mata. Tidak ada otorisasi eksplisit. Mayasari sontak menatapnya. "Mas Bayu." Dia tidak melihat Maya. "Aku tahu. Ini bukan karena hati nurani. Ini karena bukti sudah menekannya hingga dia tidak punya pilihan selain mengaku. Saat giliranku memberikan pernyataan, aku berdiri dan memasukkan flash drive ke proyektor. Bukti pertama. Video dari bandara. Di layar, Mayasari bergelayut di lengan Bayu sambil berkata, "Iya, kami bertiga sekeluarga." Ruang rapat hening. Wajah Mayasari pucat pasi. Ibunya panik, itu kan cuma asal bicara. Bukti kedua. Catatan vaksinasi anak. Kontak darurat. Bayu Prakasa. Hubungan. Ayah. Bukti ketiga. Log otorisasi tiket keluarga selama 3 tahun. Bukti keempat. Perbandingan tanda tangan. Bukti kelima. Mutasi rekening. Bukti keenam. Kontrak sewa dan bukti transfer biaya operasi Ibu Mayasari. Setiap kali satu bukti ditampilkan, wajah Bayu semakin kelabu. Mayasari awalnya masih menangis, kemudian tidak bisa menangis lagi. Terakhir, aku memutar sebuah rekaman suara. Itu adalah ancaman Mayasari di kafe, saat dia berkata, "Cabut gugatan, hapus bukti, dan katakan pada Departemen Kepatuhan kamu tidak akan menuntut lagi." Setelah rekaman selesai, ruang rapat hanya diisi suara hujan di luar. Direktur Kepatuhan menatap Mayasari. "Ibu Maya, ada tambahan?" Bibir Mayasari gemetar. Saya terpaksa. Saya hanya terlalu takut. Saya sendirian membesarkan anak, saya tidak punya pilihan." Aku angkat bicara. "Anda tidak punya pilihan? Bukan berarti Anda boleh menggunakan identitas saya, uang saya, dan pernikahan saya sebagai pilihan." Dia menatapku, matanya akhirnya dipenuhi kebencian. "Anindita, kamu sudah punya segalanya, kenapa tidak bisa melepaskanku?" Aku berkata dengan tenang, "Karena yang kamu ambil bukanlah sesuatu yang berlebih dariku." Dia tertegun. Aku melanjutkan. "Itu adalah kepercayaanku. Keluargaku, posisi yang seharusnya dimiliki oleh anakku, dan rasa hormat paling mendasar dalam 6 tahun pernikahanku." Bayu sontak mengangkat kepala. Aku tidak melihatnya. Sidang berlanjut hingga sore. Akhirnya, Direktur Kepatuhan mengumumkan keputusan awal. Bayu Prakasa diskors dari tugas terbang, akan menjalani penyelidikan lebih lanjut dan sanksi internal. Terkait pemalsuan tanda tangan, penyalahgunaan fasilitas, dan penyembunyian fakta, akan diserahkan kepada tim hukum untuk evaluasi. Mayasari dan putranya tidak lagi berhak atas fasilitas apapun dan harus bekerja sama untuk mengembalikan biaya yang telah digunakan secara tidak semestinya. Mendengar skorsing terbang, tangan Bayu menekan meja. Dia selalu paling takut diskors dari terbang. Itu adalah seluruh kebanggaannya. Tapi aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa debu telah mengendap sebagian. Setelah rapat selesai, Mayasari menyerbuku. "Kamu puas sekarang? Mas Bayu diskors, kamu senang?" Aku menatapnya. Dia diskors karena dia melanggar aturan, bukan karena aku senang. Ibunya juga ikut menerjang dan memakiku. "Dasar perempuan beracun. Bagaimana nasib anakku dan cucuku nanti?" Aku mundur selangkah. "Citra menghalangiku. Jika Anda terus melecehkan, saya akan panggil polisi." Bayu akhirnya berjalan mendekat. Dia menatap Mayasari, suaranya sangat serak. "Cukup." Mayasari tertegun. "Mas Bayu, kamu membentakku?" Dia berkata dengan lelah, "Sampai sekarang, kamu masih merasa ini semua salah Dita?" Mayasari menangis dan bertanya, "Lalu menurutmu salah siapa?"
Apa aku yang memaksamu? Setiap tiket bukannya kamu yang urus? Rumah bukannya kamu yang sewa? Waktu Rio panggil kamu papa, bukannya kamu juga senang? Kata-kata itu seperti pisau yang berbalik menusuk jantung Bayu. Dia terhuyung sejenak. Mayasari juga sadar dia telah membocorkan terlalu banyak. Tapi sudah terlambat. Aku tidak lagi melihat mereka. Aku berjalan keluar dari gedung maskapai. Hujan telah berhenti. Citra bertanya. Selanjutnya, gugat cerai? Aku mengangguk. Gugat. Proses gugatan cerai ternyata lebih tenang dari yang kubayangkan. Tidak ada drama air mata seperti di sinetron. Lebih banyak diisi dengan tabel, tumpukan bukti, dan verifikasi angka-angka berulang kali. Citra berkata, kalian tidak punya anak. Rumah adalah harta bawaanmu karena uang muka dari orang tua dan terdaftar atas namamu. Bagian cicilan yang dibayar bersama setelah menikah perlu dikompensasi. Fokus utamanya adalah pengembalian aset bersama yang dialihkan ke Mayasari. Aku mengangguk. Aku hanya akan mengambil apa yang menjadi hakku. Saat Bayu pertama kali menerima surat panggilan sidang, dia meneleponku 17 kali. Tak satu pun kuangkat. Dia mengirim pesan panjang. Dita, aku tahu sekarang mengatakan apapun sudah terlambat. Tapi aku benar-benar tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya terjebak oleh masa lalu dan terikat oleh kondisi Maya. Aku pikir aku bisa menyeimbangkannya. Ternyata aku menyakiti semua orang. Aku hanya membalas. Sampai jumpa di pengadilan. Seminggu sebelum sidang, hasil tes DNA keluar. Rio bukan anak kandung Bayu. Kabar ini bukan kudapat dari mencari tahu, tapi Bayu sendiri yang mengirimkannya padaku. Dia mengirim foto laporan itu, diikuti kalimat, aku seperti lelucon, aku tidak membalas. Karena leluconnya dibangun di atas penderitaanku. Dia ditipu oleh Maya adalah urusannya. Dia menipuku adalah urusanku. Dua hal itu tidak bisa saling meniadakan. Pada hari sidang, Hartati juga datang. Dia terlihat jauh lebih tua, rambutnya acak-acakan. Melihatku, dia mencoba menarik tanganku. Dita, ibu dulu bicaranya tidak enak, jangan dimasukkan ke hati. Bayu sekarang sudah cukup menderita. Diskors, diinvestigasi, tes DNA juga. Aku menarik tanganku. Ibu Hartati, tolong panggil saya Anindita. Wajahnya menegang. Kamu benar-benar sekejam ini. Aku menatapnya. Saat Anda bilang saya tidak memberikan keturunan untuk keluarga Prakasa, Anda jauh lebih kejam dari saya. Bibirnya gemetar, tidak bisa berkata-kata. Di ruang mediasi pengadilan, Bayu duduk di seberangku. Dia jauh lebih kurus, matanya cekung, dan cambangnya tidak dicukur rapi. Tatapannya tidak lagi seyakin dulu. Seperti orang yang akhirnya sadar telah kehilangan kunci, tetapi pintunya sudah tertutup. Mediator bertanya apakah kedua belah pihak masih ada kemungkinan rujuk. Bayu langsung menatapku, aku berkata, tidak ada. Dua kata itu jatuh, matanya memerah. Mediator bertanya lagi, Ibu Anindita, Anda yakin keinginan untuk bercerai sudah bulat? Yakin. Alasannya, aku menyerahkan daftar bukti. Penipuan jangka panjang dalam pernikahan, pengalihan aset bersama tanpa izin, pemalsuan tanda tangan saya, menyembunyikan hubungan dekat dengan wanita lain dan anaknya, yang secara serius merusak kepercayaan dalam rumah tangga. Bayu menunduk. Dia tidak membantah. Bagian harta dibicarakan cukup lama. Akhirnya, rumah menjadi milikku. Aku harus memberikan kompensasi atas bagian cicilan yang dibayar bersama, tetapi setelah dipotong dengan jumlah uang yang dia alihkan ke Mayasari, nominal yang harus kubayar menjadi sangat kecil. Mobil dinilai dan nilainya dibagi. Pengeluaran besar terkait Mayasari yang dapat dibuktikan dilakukan tanpa persetujuanku akan dikompensasi oleh Bayu kepadaku. Mayasari juga harus meminta maaf secara terbuka atas pencemaran nama baik dan menanggung biaya hukumku. Mendengar itu, Hartati panik dan berdiri. Lalu bagaimana dengan Bayu? Pekerjaannya sudah begitu, masih harus ganti rugi? Hakim mengingatkannya untuk tenang. Aku menatap Hartati. Saat dia mentransfer uang dulu, Anda tidak bertanya bagaimana nasibnya? Dia duduk dengan lemas. Setelah mediasi selesai, Bayu mengejarku sampai ke depan gedung pengadilan. Dita. Aku berhenti. Dia berdiri di anak tangga bawah, suaranya serak. Aku dan Mayasari sudah berakhir. Dia menipuku, Rio juga bukan anakku. Aku sekarang baru sadar siapa yang benar-benar baik padaku. Aku menatapnya. Kalimat ini, jika diucapkan 3 tahun lalu, mungkin akan membuatku menangis. Sekarang, hanya terasa ironis. Bayu,
Kamu bukan sadar siapa yang baik padamu. Kamu hanya sadar orang lain menipumu, baru teringat aku tidak pernah menipumu. Wajahnya memutih. Bukan begitu. Memang begitu, kataku. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya terbiasa aku menjadi jaring pengamanmu. Matanya berkaca-kaca. Aku bisa berubah. Tidak perlu. Dia tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Dita, beri aku satu kesempatan lagi. Kita bisa mulai dari awal. Bukankah kamu selalu ingin jalan-jalan? Nanti setelah aku bisa terbang lagi, aku akan membawamu. Kuota keluarga setiap tahun akan kuberikan padamu, hanya untukmu. Aku menunduk menatap tangannya. 6 tahun lalu, dia menggandeng tanganku dan berkata, nanti kemanapun aku terbang, aku ingin membawamu melihatnya. Kemudian, setiap tahun dia membawa orang lain. Sekarang dia bilang hanya untukku. Tapi aku sudah tidak menginginkannya lagi. Aku menarik tanganku dengan paksa. Bayu, aku akan pergi ke banyak tempat di masa depan. Aku menatapnya, nadanya sangat jernih. Tapi tidak akan lagi menggunakan kuota keluargamu. Dia seolah terpukul oleh kalimat itu, seluruh tubuhnya membeku. Aku berbalik dan pergi. Di belakangku terdengar isak tangis tertahan dari Hartati. Bayu tidak mengejar lagi. Malam itu, Mayasari mempublikasikan permintaan maaf. Dia mengakui telah menyebarkan informasi yang tidak lengkap dalam insiden di bandara yang menyebabkan kesalahpahaman warganet terhadapku. Dia tidak menuliskannya dengan tulus, tapi tidak masalah. Aku tidak butuh ketulusannya. Aku hanya butuh fakta ditegakkan. Beberapa hari kemudian, pengadilan mengesahkan perceraian kami. Saat menerima akta cerai, aku tidak menangis. Aku hanya mengubah nama kontak Bayu di ponselku dari Sayang menjadi Bayu Prakasa, lalu menghapusnya. Bulan pertama setelah bercerai, aku pergi ke bandara. Bukan untuk mencari Bayu, tapi untuk naik pesawat. Tujuannya Islandia. Tempat yang sudah bertahun-tahun ingin kukunjungi. Dulu setiap kali kuusulkan, Bayu selalu bilang, nanti kalau jadwal terbangku sudah lebih stabil. Belakangan aku tahu, dia bukannya tidak punya waktu. Waktunya ia berikan untuk Mayasari. Kuota keluarganya juga ia berikan untuk Mayasari. Kali ini, aku membeli tiketku sendiri. Kelas ekonomi harga penuh. Tanpa prioritas, tanpa pendamping, tanpa status sebagai embel-embel siapapun. Saat aku menyeret koper masuk ke aula keberangkatan, aku kebetulan melihat layar promosi maskapai yang menayangkan video pelatihan pilot. Tidak ada Bayu di sana. Kudengar dari Andi, dia masih dalam masa skorsing. Sanksi internal sudah turun. Penurunan pangkat, pencabutan kualifikasi kapten, dan dialihkan ke posisi pelatihan darat untuk sementara waktu. Bagi seseorang yang menjadikan terbang sebagai seluruh kebanggaannya, ini lebih berat daripada denda. Mayasari juga sudah meninggalkan apartemen di Jakarta Barat itu. Sewanya terputus, dan tagihan biaya operasi ibunya terus mengejar. Dia tidak bisa lagi mempertahankan citra ibu tunggal yang lemah lembut. Soal Rio, aku tidak mencari tahu lagi. Anak itu tidak bersalah, tapi ketidakbersalahan tidak bisa menjadi tameng bagi perbuatan jahat orang dewasa. Aku mengantre di konter check-in. Andi melihatku dan tersenyum sambil melambai. Mbak Dita, hari ini jalan-jalan sendiri? Iya. Ke Islandia. Matanya berbinar. Wah, bagus sekali. Aku menyerahkan pasporku. Saat dia memprosesnya, dia tiba-tiba tertegun sejenak. Mbak Dita, di sistem masih ada catatan. Mbak pernah terikat sebagai keluarga pendamping Kapten Bayu. Perlu konfirmasi untuk dilepaskan? Aku berkata, lepaskan. Dia mengangguk. Baik. Tuk tuk tuk. Suara keyboard terdengar. Ikatan itu terhapus sepenuhnya. Andi menyerahkan boarding pass kepadaku. Semoga perjalanannya menyenangkan. Aku mengambil boarding pass itu dan melihatnya sekilas. Nama, Anindita Kirana. Jenis tiket, penumpang dewasa biasa. Tidak ada embel-embel keluarga siapapun. Indah sekali. Aku berbalik hendak menuju pemeriksaan keamanan. Tiba-tiba di belakangku ada yang memanggil, Dita. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Bayu berdiri beberapa meter jauhnya. Dia mengenakan jaket biasa, tanpa koper terbang, tanpa pangkat di bahunya. Seluruh penampilannya jauh lebih pendiam dari sebelumnya. Aku berhenti. Dia berjalan mendekat, tatapannya jatuh pada boarding pass di tanganku. Kamu mau bepergian? Iya. Sendirian? Sendirian. Jakunya bergerak. Dulu, kamu selalu bilang ingin aku membawamu jalan-jalan. Itu dulu. Dia tersenyum pahit. Aku dengar kamu sudah melepaskan ikatan keluarga pendamping.
Aku menatapnya. Kita sudah bercerai. Aku tahu, suaranya rendah. Aku hanya. Tadi saat melihat notifikasi sistem, tiba-tiba teringat saat pertama kali dapat kualifikasi kapten. Aku bilang padamu, setiap tahun aku akan membawamu terbang sekali. Aku tidak menanggapi. Matanya memerah. Maafkan aku. Kali ini, dia mengatakannya dengan sangat jelas. Tanpa meminta aku mencabut gugatan, tanpa meminta aku menandatangani surat pernyataan, tanpa membawa-bawa masa depan, Ibu, Mayasari, atau anak-anak untuk menekanku. Hanya maafkan aku. Tapi permintaan maaf yang terlambat itu seperti boarding pass yang sudah kedaluarsa. Bisa membuktikan bahwa ia pernah ada, tapi tidak bisa lagi membawaku kemanapun. Pengumuman terdengar. Penerbangan yang akan kunaiki mulai memanggil penumpang untuk pemeriksaan keamanan. Bayu menatapku, tiba-tiba bertanya, apa? Kita benar-benar tidak punya kemungkinan lagi? Aku menatapnya. Banyak gambaran melintas di benakku. Di bandara, Mayasari bergelayut di lengannya, anak itu memanggilnya papa. Ibu mertua berkata, aku tidak memberikan keturunan untuk keluarga Prakasa. Di acara makan malam keluarga, semua kerabat menasihatiku untuk bersabar. Di sidang dengar pendapat, proyektor menampilkan bukti satu persatu. Dan di depan gedung pengadilan, dia berkata kuota keluarga selanjutnya hanya untukku. Aku tiba-tiba tersenyum. Bayu, sampai sekarang kamu masih tidak mengerti. Dia tertegun. Aku berkata, aku meninggalkanmu bukan untuk membuatmu menyesal. Aku menggenggam erat boarding passku. Aku meninggalkanmu agar aku bisa hidup dengan baik untuk diriku sendiri. Air matanya akhirnya jatuh. Dita. Aku tidak lagi berhenti. Aku menarik koperku menuju gerbang pemeriksaan keamanan. Kali ini, dia tidak punya hak untuk ikut. Petugas keamanan mengambil dokumenku, memverifikasi, dan memberikan stempel. Aku menoleh sekali lagi. Bayu masih berdiri di tempatnya. Kerumunan orang melewatinya. Dulu, saat dia berdiri di bandara, dia selalu tampak seperti penguasa langit ini. Sekarang, dia hanyalah seseorang yang tertinggal. Aku menarik kembali pandanganku, dan melangkah masuk ke dalam lorong. Di luar jendela kaca, pesawat meluncur di landasan pacu. Langit di kejauhan sangat biru. Tiba-tiba aku teringat bertahun-tahun yang lalu, saat baru berpacaran dengan Bayu. Dia bertanya, kamu paling ingin pergi kemana? Aku menjawab, kemana saja boleh, asal tidak sendirian. Kemudian, aku menunggu terlalu lama. Menunggu dia mendarat, menunggu dia pulang, menunggu penjelasannya, menunggu dia mencintaiku, menunggu dia menyadari penderitaanku. Sampai akhirnya aku sadar, hidup ini bukan bandara. Tidak semua penerbangan yang tertunda layak untuk terus ditunggu. Saat pesawat lepas landas, aku melihat kota perlahan mengecil. Aku tidak meneteskan air mata. Aku hanya mengatur ponselku ke mode pesawat, lalu bersandar di kursi dan memejamkan mata. Kali ini, aku bukan istri siapapun, bukan keluarga pendamping siapapun, juga bukan benteng pertahanan stabil siapapun. Aku adalah Anindita Kirana. Aku akan melihat duniaku sendiri.